Film dibuka dengan sebuah peristiwa besar yang memicu kontroversi di seluruh dunia, di mana Superman ikut campur membantu negara Jarhanpur dari invasi militer Boravia. Niat baik itu ternyata harus dibayar dengan mahal, yang mana Boravia balas dendam dengan mengirim senjata rahasia, yaitu seorang manusia super kuat yang dijuluki sebagai Hammer of Boravia. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah per-Supermanan, ia kalah dalam pertarungan. Dalam kondisi lemah ini, ia memanggil anjing setianya bernama Krypto untuk membawanya kembali ke markas rahasia yang tersembunyi di tengah es Antartika. Setelah Krypto menggonggong, pintu markas pun mulai terbuka, dan terlihatlah berbagai teknologi canggih dari planet Krypton yang merupakan planet asal Superman. Para robot yang ada di sana kemudian menggotong Superman ke ruang penyembuhan, lalu tubuhnya dipaparkan dengan energi matahari yang menjadi sumber utama untuk pemulihan. Selama proses ini berlangsung, para robot memutar rekaman hologram dari kedua orang tua Superman. Keduanya telah meninggal di planet Krypton, sehingga Superman dikirim ke bumi saat masih bayi. Meskipun sebagian pesan itu rusak akibat perjalanan ke bumi, makna utamanya tetap tersampaikan, yaitu mereka berharap Superman menjadi pelindung bagi umat manusia. Setelah pulih, Superman terbang menuju kota Metropolis untuk kembali menghadapi Hammer of Boravia, di mana Hammer ini sedang mengamuk pada rakyat Amerika atas aksi Superman yang menggagalkan invasi Boravia di Jarhanpur. Rupa-rupanya, Hammer ini dikendalikan oleh Lex Luthor yang merupakan rakyat Amerika juga. Ia merupakan seorang miliarder jenius, pembuat senjata berteknologi tinggi namun juga sangat licik. Dalam pertarungan itu, terlihat kalau Luthor sangat menguasai gerakan Superman, sehingga dengan mudah ia bisa mengalahkannya dari balik sosok Hammer. Ketika Superman dihantam keras ke jalanan, seorang pria penjual bakso bernama Malik datang membantunya. Malik kemudian berkata kalau ia pernah memberikan semangkok bakso gratis beberapa tahun lalu. Namun hal itu menarik perhatian anak buah Luthor yang menganggap Malik dekat dengan Superman. Sehingga dengan begitu, mereka mulai menyelidikinya. Sementara itu di Antartika, salah satu anak buah Luthor bernama Engineer berhasil mengikuti Superman. Ia pun memberitahu Luthor kalau Superman memiliki markas rahasia di sana. Begitu mendapat informasi tersebut, Luthor langsung memerintahkan Hammer untuk kembali menemuinya lewat portal canggih menuju markas besar Luthor. Dan terungkaplah kalau Hammer of Boravia ini adalah pasukan super milik Luthor yang disebut sebagai Ultraman. Keesokan harinya, Superman kembali menjalani kehidupan normalnya sebagai Clark Kent. Ia mengenakan kacamata tebal sebagai penyamaran klasik, lalu bekerja sebagai wartawan di kantor berita Daily Planet. Entah kenapa penyamaran sederhana ini tetap berhasil menipu hampir semua orang, selain Lois yang merupakan rekan kerja sekaligus kekasihnya. Kemudian melalui siaran televisi, Presiden Boravia menggelar konferensi pers. Dengan tegas ia mengatakan bahwa tindakan Superman menggagalkan invasi mereka ke Jarhanpur telah merusak hubungan diplomatik antar Boravia dan Amerika. Singkatnya, Superman kini dianggap sebagai ancaman besar bagi negara mereka. Sementara itu, Luthor mendatangi para petinggi militer di Pentagon untuk melakukan negosiasi. Setelah memperkenalkan pasukan super ciptaannya, ia mulai meyakinkan mereka bahwa Superman sudah terlalu jauh ikut campur dalam urusan antar negara. Karena itulah Luthor meminta izin untuk menangkap Superman dan menginterogasinya. Namun salah satu pejabat kurang setuju karena bukti yang diajukan masih belum cukup kuat. Selain itu, resikonya juga sangat tinggi, mengingat kekuatan Superman yang tidak kaleng-kaleng. Malam harinya sepulang kerja, Lois dan Clark Kent berdebat.
Lewis dan Clark kan berdebat Lewis dan Clark berdebat mengenai aksinya di Jarhanpur. Lewis menegaskan bahwa Superman tidak seharusnya ikut campur dalam urusan negara lain karena hanya akan menimbulkan permasalahan besar. Buktinya, Boravia mengirim Hammer untuk mengancam rakyat Amerika sebagai balasan. Selain itu, ada banyak akun di internet yang menganggap Superman seperti hakim yang bertindak sendiri. Mendengar itu, Clark langsung menjawab bahwa semua yang ia lakukan hanya demi menyelamatkan nyawa manusia. Ia tidak bisa berdiam diri melihat orang-orang menindas satu sama lain. Intinya keduanya saling mempertahankan ego, di mana Lewis sebenarnya hanya ingin melindungi Clark dari kebencian publik, sementara Clark tetap teguh pada keyakinannya bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang benar. Namanya juga pasangan, kadang bukan soal siapa yang benar, tetapi siapa yang paling keras kepala. Sementara itu di tempat lain, Luthor bersama pasukannya mendatangi markas Superman. Mereka menghancurkan semua robot yang ada di sana, termasuk menangkap Krypto yang mencoba untuk melawan. Setelah itu, engineer mulai meretas sistem komputer Krypton dan mengambil semua data penting termasuk pesan hologram yang terpotong. Di saat yang bersamaan, Superman justru sedang sibuk menyelamatkan kota dari serangan monster yang sengaja diciptakan Luthor untuk mengalihkan perhatiannya. Di tengah kekacauan itu, sekelompok pahlawan super datang memberi bantuan. Di antaranya adalah Guy Gardner dengan gaya rambut tempurung, Mr. Terrific dengan model topeng yang entah kenapa mesti kayak gitu, dan Hawkgrill dengan dengan sayap ikonik dan palu berduri andalannya. Keempatnya pun bekerja sama dengan baik, di mana Superman melindungi orang dan bahkan tupai sekalipun, sementara Gardner dan Hawkgrill menyerang dengan mencolok mata monster. Namun berkat serangan Mr. Terrific yang paling efektif, monster itu pun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Setelah itu, para warga mengerumuni Superman untuk berterima kasih kepadanya. Namun keadaan langsung berubah setelah pesan hologram dari kedua orang tua Superman tiba-tiba tersebar luas di media. Ternyata Luthor berhasil memulihkan rekaman yang sebelumnya terpotong itu, dan terungkaplah kalau kedua orang tua Superman sengaja mengirimnya ke bumi bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk berkuasa dan meneruskan keturunan bangsa Krypton di bumi. Luthor juga memprovokasi publik lewat wawancara sehingga semua orang membenci Superman. Tak cukup sampai di situ, Presiden Boravia juga ikut menambah bara dengan mengecam Superman lewat berita internasional yang membuat posisi Superman semakin terpojok. Tentu saja Superman sangat terpukul. Selama ini, ia memang tidak pernah tahu isi pesan itu secara lengkap, dan yang ia dengar hanyalah potongannya saja. Saat itu jugalah Superman langsung terbang menuju markasnya dan mendapati markas itu sudah hancur berantakan. Salah satu robot memberitahu kalau anjing Krypton telah dibawa pergi. Ternyata semua ini adalah bagian dari skenario licik Lex Luthor. Sejak awal ia telah bekerja sama dengan Presiden Boravia untuk menghancurkan popularitas Superman, menjatuhkannya di mata dunia, dan membuatnya dibenci oleh semua orang. Dengan diselimuti amarah, Superman langsung menemui Luthor di markasnya. Namun, aksinya itu justru disiarkan langsung lewat live oleh asisten Luthor bernama Eve. Hal itu pun membuat Superman terkesan arogan sehingga ia semakin dihina publik. Sepulangnya ke kontrakan, Lois berusaha menenangkan Clark yang sudah benar-benar terpuruk. Di sini Clark menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak pernah tahu isi pesan dari kedua orang tuanya secara lengkap. Namun sekalipun pesan itu benar, ia tidak akan pernah berusaha menguasai bumi. Clark juga minta maaf kepada Lois atas perdebatan mereka sebelumnya. Keesokan harinya, Superman akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pemerintah.
Namun sebelum diadili, ia terlebih dahulu diserahkan kepada Lex Luthor untuk diinterogasi. Lewat sebuah portal canggih, Superman dibawa masuk ke dalam Pocket Universe, sebuah dimensi buatan yang dikembangkan oleh perusahaan milik Lex Luthor. Di sana ia dikurung bersama seorang metahuman bernama Metamorpho yang bisa mengubah tubuhnya menjadi unsur apapun. Luthor lalu menyuruhnya untuk membuatkan unsur Kryptonite, yaitu sebuah mineral berbahaya yang mampu melumpuhkan Superman hingga tak berdaya. Kemudian Luthor menjelaskan kalau dimensi ini digunakan sebagai penelitian monster dan metahuman sekaligus penjara bagi musuh dan tahanan politiknya. Ia juga mengurung mantan pacarnya yang dianggap terlalu cerewet. Selain itu, Luthor juga memperlihatkan anjing kripto yang sedang diteliti, serta kawanan ketek yang diprogram sebagai bot untuk menghina Superman lewat internet. Dan terungkaplah kalau hater di internet itu adalah ulah Luthor. Sementara itu di tempat lain, Lois mulai menyelidiki hubungan Lex Luthor dengan Boravia. Ia pun menemukan kejanggalan di mana Luthor ternyata menjual persenjataan mahal kepada Boravia dengan harga yang sangat murah. Tentu hal itu membuat Lois curiga kalau Luthor pasti sengaja menciptakan perang untuk menjebak Superman. Kemudian rekan Lois yang bernama Jimmy Olsen mendapat kabar dari informannya kalau Superman saat ini ditahan di Pocket Universe. Lex is holding Superman in a pocket universe. A what? Malam harinya, Jimmy menemui informan tersebut yang ternyata adalah Eve, pacarnya sendiri yang bekerja sebagai asisten pribadi Lex Luthor. Dalam pertemuan rahasia itu, Jimmy meminta Eve untuk mencari tahu alasan Luthor menjual senjata mahal dengan harga murah kepada Boravia. Dan jika berhasil, Jimmy berjanji akan mengajaknya kencan makan mie ayam. Together again? Sementara itu di Pocket Universe, Superman mengajak Metamorpho untuk bekerja sama. Namun Morpho menolak demi keselamatan anaknya yang juga ditahan. Di sisi lain, Lois mendatangi markas Justice Gang untuk mengajak mereka menyelamatkan Superman. Mr. Terrific lalu menjelaskan kalau sebelumnya ia menaruh alat pelacak di tubuh Superman, sehingga dengan begitu ia bisa mengetahui lokasi terakhirnya, yang ternyata berada di salah satu barak militer di dekat pantai. Namun demi menaati peraturan hukum, mereka pun menolak untuk menyelamatkan Superman yang saat ini berstatus tahanan federal. Lois yang kecewa pun pergi sambil cemberut. Melihat itu, Mr. Terrific pun merasa kasihan. Ia lalu menemuinya dan bersedia untuk membantu. Hey, I haven't worked on that yet. Sementara itu di dalam Pocket Universe, Lex Luthor bersama Presiden Boravia menginterogasi Superman secara terang-terangan. Mereka membawa Malik si penjual bakso yang dulu pernah memberinya bakso gratis. Namun karena Superman tidak mau memberitahu siapa orang yang telah membesarkannya, Luthor pun langsung menembak Malik hingga tewas. Setelah itu mereka pergi seolah tak bersalah. Melihat kekejaman Luthor, Metamorpho pun berubah pikiran. Ia setuju membantu Superman asalkan Superman mau menolong anaknya. Setelah keduanya sepakat, Superman meminta Morpho membuatkan energi matahari mini. Dengan begitu, kekuatan Superman bisa kembali. Setelah itu barulah Superman beraksi menyelamatkan anak Morpho dan Krypto si anjing super. Di saat yang sama, Lois dan Mr. Terrific tiba di barak militer. Ia kemudian memasang kubah pelindung pada Lois, sementara dirinya menghabisi para penjaga. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, Mr. Terrific dan Lois mengikuti jejak Superman yang ternyata mengarah ke portal antar dimensi. Mr. Terrific pun terkejut karena menurutnya portal buatan Luthor ini sangat berisiko. Ia kemudian meretas sistem portal, lalu membuka jalur menuju Pocket Universe. Setelah itu, ia mengirim beberapa drone untuk mencari lokasi Superman. Namun waktu mereka sangat terbatas karena portal tidak bisa terbuka lama. Sementara itu, Superman dan Morpho masih berusaha mencari jalan keluar.
Namun tiba-tiba saja mereka diserang pasukan Luthor sehingga Superman terjatuh ke sungai anti-proton. Di tengah perkelahian itu, Superman tetap berusaha melindungi bayi. Melihat Superman yang mulai terseret ke dalam black hole, Morpho pun segera datang menolong, sehingga mereka berhasil selamat. Di saat yang bersamaan, Mr. Terrific akhirnya menemukan lokasi Superman. Ia kemudian menuntun mereka, sehingga semuanya berhasil keluar tepat ketika portal itu rusak. Thank you. Melihat kondisi Superman yang mulai meriang, Lois berencana membawanya ke puskesmas yang ada di kampung. Sementara Mr. Terrific akan tinggal sementara untuk mempelajari portal lebih lanjut. Di tempat lain, Luthor mengamuk karena Superman berhasil meloloskan diri. Ip yang ketakutan pun menghubungi Jimmy dan mengirimkan informasi penting kepadanya. Namun aksinya itu diketahui Luthor sehingga ia dijebloskan ke penjara yang ada di Pocket Universe. Setelah itu, Luthor kembali mengaktifkan portal yang rusak, menimbulkan kekacauan untuk memancing Superman keluar. Now we know where he'll be next. Setelah menerima informasi itu, Jimmy langsung meneruskannya kepada Lois, yang saat itu sedang berada di rumah orang tua Superman yang ada di kampung. Pagi harinya, bapak angkat Clark menemuinya yang sedang melamun. Ia memberi nasihat agar Clark tidak terlalu memikirkan pesan orang tua kandungnya dan meyakinkan bahwa jati diri ditentukan oleh tindakannya sendiri. Tak lama setelah itu, mereka melihat berita bahwa militer Bonavia bersiap menyerang Jarhanpur. Namun masyarakat di sana tampak tak gentar sedikit pun, meski hanya menggunakan senjata sederhana seperti ketapel dan pedang. Mereka juga mengibarkan bendera sebagai tanda bahwa harapan mereka ada pada Superman. Namun di saat yang sama pula, Mr. Terrific memberi kabar bahwa celah dimensi mulai merusak kota. Jika tidak segera dihentikan, kota metropolis akan tenggelam. This is a mandatory evacuation. Gedung-gedung tinggi mulai runtuh sehingga warga harus segera dievakuasi ke tempat yang aman. Sementara Luthor dan anggotanya tetap aman karena markas mereka bisa terbang. Di tengah kepanikan itu, Jimmy dan Lois akhirnya menemukan bukti bahwa semua ini adalah skenario licik Luthor. Dialah yang membiayai perang di Jarhanpur untuk menguasai separuh wilayah negara itu, termasuk memicu retakan dimensi yang kini mengancam kota. Will they still be standing here? Tak lama kemudian, Superman tiba di lokasi, tepat ketika sebuah gedung hampir menimpa seorang wanita pengendara mobil. Sementara Mr. Terrific masih sibuk meretas sistem Luthor untuk menghentikan retakan. Ia kemudian memberitahu Superman kalau Luthor pasti memiliki kode untuk menghentikan retakan tersebut. Lalu tiba-tiba saja keduanya mendapat serangan mendadak dari anak buah Luthor. Serangan itu membuat Mr. Terrific pingsan, sementara Superman masih berusaha memberi perlawanan. Namun karena gaya bertarungnya sudah dikuasai Luthor, Superman pun akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan sangat mudah. 7R. Now, Angela. Engineer lalu memenuhi paru-paru Superman dengan senjata nanit sehingga ia tidak bisa bernapas. Di saat yang sama pula, Luthor menyuruh Presiden Bonavia untuk segera menyerang Jarhanpur. Dengan sisa tenaganya, Superman terbang setinggi mungkin ke angkasa sehingga Engineer dan Ultraman berusaha menghentikannya. Setelah itu, ia turun ke bumi dengan kecepatan tinggi dan langsung menghantam gedung. Benturan itu membuat Engineer sekarat dan nanit yang ada di paru-paru Superman berhasil keluar. Sementara Ultraman kembali bangkit dan terungkaplah kalau Ultraman adalah hasil kloningan Superman dari rambutnya. Namun meskipun memiliki kekuatan yang sama dengan Superman,
Ultraman ternyata bodoh karena tidak memiliki akal pikiran dan kesadaran. Itulah alasan pertarungannya dikendalikan langsung oleh anak buah Luthor dari jauh. Berhubung gaya tarung Superman sudah dikuasai Luthor, maka Ultraman pun dengan mudah mendaratkan serangan bertubi-tubi. Stronger. 31D. 2A. Di saat yang sama juga, Boravia mulai melancarkan serangan terhadap Jarhanpur, yang mana serangan itu sangat tidak sebanding karena Boravia menggunakan kekuatan militer yang jauh lebih kuat. Namun meskipun demikian, para warga masih menaruh harapan pada Superman, yang saat ini sebenarnya juga sedang tidak berdaya. Lalu tiba-tiba saja sesuatu muncul dari kejauhan. Ternyata itu adalah kelompok Justice Gang dan Metamorpho yang datang menolong Jarhanpur. Di tengah kekacauan itu, Presiden Boravia berusaha untuk melarikan diri. Namun ia langsung ditangkap oleh Hawkgrill lalu menjatuhkannya hingga tewas. Di sisi lain, Superman akhirnya menyadari bahwa Ultraman dikendalikan Lex Luthor dari jarak jauh. Ia kemudian memanggil Krypton dan menyuruhnya menghancurkan semua drone pemantau. Dengan begitu Luthor kehilangan kendali sehingga Ultraman menjadi bodoh. 36 Mia. Luthor kemudian mengirim pasukan Raptornya yang kemudian dengan mudah dikalahkan Superman. Lalu Ultraman nekat melawan Superman sendirian. Namun karena dia bodoh, Superman pun berhasil mengalahkannya lalu melemparkannya ke dalam black hole. Menyadari kekalahan, Luthor pun berencana untuk melarikan diri. Namun Superman dan Mr. Terrific segera datang mencegahnya. Mr. Terrific kemudian menghentikan retakan, sementara Superman menjelaskan kalau Luthor tidak perlu membencinya. Namun karena Luthor ini keras kepala, Krypto pun memberinya pelajaran. Today, then. Selain itu, Lois dan teman-temannya berhasil mengungkap kejahatan Luthor dan menyebarkannya lewat internet. Warga Jarhanpur akhirnya bisa hidup damai kembali, sementara Morpho resmi bergabung menjadi anggota Justice Gang. Semua orang yang sebelumnya ditahan di dalam Pocket Universe juga berhasil dibebaskan, sementara Luthor ditangkap dan nama baik Superman kembali bersih. Setelah itu Superman menemui Lois, kemudian mengajaknya ke belakang untuk bertukar bakteri. Singkat cerita, para robot dan markas Superman pun berhasil diperbaiki. Ketika salah satu robot sedang mengurut tangan Superman yang kesleo, tiba-tiba Supergirl datang menjemput anjingnya yaitu Krypto. Dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film Superman 2025 guys. Semoga kalian suka dengan gaya penceritaan saya. Film ini mengajarkan kita bahwa memanfaatkan kekuasaan untuk memanipulasi masyarakat pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran. Sementara pesan yang tidak ada dalam film ini, yaitu tetaplah waspada melindungi korek Anda ketika di tongkrongan. Karena kejahatan tidak datang dari kesengajaan, tetapi dari teman yang pura-pura lupa mengembalikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Sekian dari Sun Channel, terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.